Shalom saudara sekalian, kita memasuki Anda Bertanya Alkitab Menjawab episode 330. Ini seorang pria usia 33 tahun. Shalom Om Eras, saya pernah bertanya di Anda Bertanya Alkitab Menjawab, Abam sebelumnya tentang permasalahan saya. Bahwasanya saya ini adalah seorang gay, penyuka bapak-bapak. Inti dari jawaban Om waktu itu adalah lebih baik tidak menikah kalau memang itu tidak dikehendaki Tuhan, karena dengan tidak menikah kita lebih akan fokus pada Tuhan. Ya, pernyataan itu benar dan berlaku bagi siapa saja, bukan hanya bagi Anda yang mengaku seorang gay. Siapapun lebih baik tidak menikah daripada menikah tetapi tidak fokus kepada Tuhan, atau pernikahannya justru membuat ia binasa. Nah, di sini saya bertanya lagi karena tentang permasalahan saya ini. Okelah, Tuhan tidak berkenan kalau saya tidak menikah contohnya. Okelah, Tuhan tidak berkenan kalau saya tidak menikah contohnya. Tapi apakah saya tetap harus berjuang jadi orang normal, atau saya harus menerima diri sendiri, menerima saya sendiri sebagai seorang gay tanpa harus berusaha jadi orang normal? Waktu Anda bertanya waktu itu, Anda masih dalam keadaan gay. Kalau Anda menikah dengan wanita lalu Anda tidak melakukan tugas atau kewajiban sebagai suami, itu akan menyiksa istri. Ya, dan itu membuat hidup Anda tidak akan harmoni, karena tidak wajar hidup sebagai suami istri sedangkan suami tidak menyukai wanita tapi menyukai bapak-bapak atau menyukai pria, maka lebih baik tidak menikah. Itu bukan berarti lalu saya menutup pintu untuk menjadi normal. Justru kalau bisa, mestinya bisa ya, Anda berusaha menjadi normal, lalu nanti menikah jika Tuhan menghendaki. Berusaha menjadi normal itu bagus dan Tuhan berkuasa mengubah. Jangan ragu-ragu, Tuhan berkuasa mengubah. Kedua, kalau saya menerima diri saya sebagai seorang gay, apakah saya tetap berdosa? Ketika saya tiba-tiba melihat bapak-bapak ganteng lewat, lalu saya ada rasa cinta sama bapak itu. Kalau Anda berkeadaan gay, keadaan gay itu sendiri sebenarnya bisa tidak berdosa, asal Anda tidak praktek. Praktek di sini melakukan hubungan suami istri layaknya dengan sejenis. Melihat bapak-bapak ganteng lalu rasa cinta ini juga akan merusak pikiran Anda. Dan itu yang membuat Anda salah. Lihat bapak ganteng ya sudah. Seperti pria yang normal lihat wanita cantik ya sudah. Tapi jangan kemudian jatuh cinta lalu terbakar hawa nafsunya. Itu yang salah. Lalu yang ketiga, bagaimana saya mengatasi kebutuhan biologi saya ketika saya tidak menikah, Sementara kalau saya onani, toh tetap juga dosa kan, Mungkin saya kuat dalam jangka waktu tertentu, tapi apakah saya salah jika saya onani, ketika dalam waktu yang sangat panjang tidak onani? Jadi setelah panjang waktu tidak onani, waktu tertentu onani, apakah salah? Kan sebagai manusia kita semua punya naluri untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Mungkin sebulan, 2 bulan, dan 6 bulan bisalah tidak onani. Tapi kan ada saatnya kita nggak kuat menahan, Tuhan tidak pernah menempatkan kita di situasi di mana kita tidak harus berbuat dosa. Pasti Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk bisa hidup suci, hidup tidak bercacat dan tidak bercela, mengatasi hawa nafsu seks kita.
memang hawa nafsu seks itu berat sekali. Tapi kalau kita berjuang, kita bisa. Dan saya ingatkan, makin tua nanti Anda juga akan makin tidak lagi memiliki gairah, nafsu seks atau libido seperti pada waktu muda. Ya, lewat perjalanan waktu nanti kita akan bisa mengatasi keadaan itu. Kalau satu kali salah, satu kali salah ya minta ampun, cukup minta ampun. Lalu berjuang lagi sampai Anda bisa mengatasi nafsu itu. Kalimat sebagai manusia kita semua punya naluri, betul, untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing. Tetapi kalimat ini jangan menjadi pembenaran kalau kita berbuat salah. Seperti banyak orang berkata, ya sebagai manusia saya bisa emosi, saya bisa pukul orang misalnya. Sebagai manusia saya bisa punya kelemahan, bisa berzina, ya tidak boleh. Jangan itu kita ucapkan, akhirnya kita akan jatuh lagi dalam dosa. Ayo kita berjuang, bisa. Semua kita berjuang, bukan hanya Anda. Tentu saya dan semua orang percaya harus berjuang untuk hidup, mengendalikan, mengendalikan dan mengelola nafsu seksnya. Oke. Saya sudah pernah singgung sama tentang seorang bapak pendeta umur 67 tahun. Seorang biseks yang telah mempermainkan hidup saya sehingga saya mau melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan dia. Di mana seharusnya seorang hamba Tuhan harus seperti seorang dokter. Kalau ada pasien orang sakit datang ke rumah sakit, si dokter harus mengobati, bukan malah melukai, apalagi si pasien sudah parah. Pertanyaan saya, apakah seorang pendeta seperti itu masuk neraka? Sementara di sisi lain banyak yang memuji karena katanya dia itu baik. Bahkan saya aja sampai saat ini belum percaya kalau dulu dia pernah memperdaya saya sehingga saya mau melakukan hubungan intim sama dia. Apakah pendeta itu masuk neraka? Pasti masuk neraka kalau tidak bertobat. Tapi kalau dia bertobat, ya Tuhan ampuni dan dia bisa masuk surga. Kita tidak tahu apakah dia mau bergumul meninggalkan cara hidup, praktek hidupnya yang salah itu, atau dia masih hidup dalam praktek biseks tersebut. Tetapi saya yakin setiap hamba Tuhan, bahkan setiap anak Tuhan itu pasti dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus pasti bicara. Ini salah. Dan bukan tidak mungkin dia juga bergumul untuk keluar dari keadaan itu. Ya mudah-mudahan dia sudah bergumul. Ya nak ya. Dan dia bisa keluar dari keadaannya tersebut. Oke. Yang berikut sampai detik ini saya sudah terlanjur cinta sama pendeta itu Saya susah melupakan dia karena saya pernah mendapat pelukan, kehangatan, kasih sayang dan kenikmatan dari dia. Karena saya ini adalah seorang anak broken home yang haus akan kasih sayang seorang ayah. Bagaimana menghilangkan cinta terlarang itu Oh ya, saya sebenarnya sejak dari kecil sudah menyukai bapak-bapak makanya susah banget saya jadi orang normal Bagaimana melupakan ya? Kamu harus bisa melupakan. Yang pertama dengan niat, mau melupakan. Aku melupakan dia, niat. Yang kedua, kamu harus memiliki tujuan hidup. Apa tujuan hidup ini? Tujuan hidup ini Tuhan dan kerajaannya. Kesenangan dunia itu nikmat sejenak tapi bisa membinasakan kita. Tujuan hidup kita Tuhan dan kerajaannya. Dan untuk memahami ini, belajar kebenaran. Dan Truth ID akan membimbingmu belajar kebenaran serta mengajak kamu berdoa untuk mendapatkan kekuatan
agar tidak melakukan dosa. Ya. Nah, sejak kecil kamu melakukan hal ini lalu kamu merasa ini tidak mungkin bisa disembuhkan. Jangan membatasi kuasa Allah, karena kuasa Allah tidak terbatasi. Ya. Jadi sekarang saya minta kalau mau sembuh nih, punya tekad meninggalkan cintamu kepada cinta yang salah kepada pendeta itu, ya. Kamu harus punya tujuan hidup, belajar kebenaran firman dan berdoa, dan jangan sekali-kali bergaul dengan orang G. Hindari pertemanan dengan mereka. Jangan sampai kamu punya pacar pria lagi, wah itu akan rusak. Sekarang kamu boleh menutup mata, saya doakan. Elohim Yahweh, Allah Israel, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mohon agar anak muda ini atau pria muda ini boleh menerima kesembuhan, pemulihan dari keadaan G-nya. Bapa, tolong agar dia menjadi normal. Tidak ada yang mustahil bagimu karena Engkau berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mohon Bapa, aku minta agar pria ini disembuhkan, dipulihkan, dijadikan normal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Sekian pertanyaan saya, Om. Tolong beri pendapatnya ya, Om. Salam LB3 Horas. Oke deh. Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan satu sudah panjang sekali ya. Sekarang dua. Wanita single usia 49 tahun. Salam Pak Era, saya seorang yang temperamental. Sudah berkali-kali masuk rumah sakit jiwa, Pak. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Di waktu kecil saya sering mendapatkan kekerasan fisik dari ibu saya. Pelecehan seksual dari kerabat dekat. Dibully oleh tetangga. Apalagi waktu saya berumur 12 tahun, bapak meninggal. Saya tidak punya lagi tempat untuk mengadu. Ibu sering mengusir saya dari rumah, memukul saya bila saya tidak mau menjaga adik, mengerjakan pekerjaan rumah, dan sering kelaparan. Saya suka mencuri makanan di warung, Pak. Sampai sekarang saya suka mencuri, Pak. Umur saya sekarang 49 tahun, belum menikah. Saya juga pernah menjalani pergaulan bebas sampai saya hamil di luar nikah. Tetapi anak saya serahkan untuk orang lain guna dirawat. Sekarang saya harus bagaimana, Pak, untuk menjalani hidup, Pak? Tiap hari saya minum obat antidepresi dan obat tidur dari dokter. Saya merasa lelah hidup. Tapi saya juga tahu resikonya bila saya bunuh diri, Pak. Pekerjaan saya merawat orang yang sudah tua atau lansia. Terima kasih, Pak. Saya prihatin ya membaca tulisan ini. Anda dirusak oleh keadaan, termasuk oleh orang-orang yang mestinya mengasihi Anda. Anda suka mencuri di warung, Pak, sampai sekarang suka mencuri, ya. Saya tidak tahu Anda punya memiliki penyakit jiwa kleptomania atau hanya karena sekedar desakan kebutuhan mencuri. Tapi kalau sampai klepto ini bahaya, ya, agak susah. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya harus mengatakan kepadamu, Tuhan sayang kamu. Tuhan itu sayang dan cinta kepada orang-orang yang rusak seperti kamu ini. Tuhan sayang. Mewakili Tuhan saya mengatakan, Tuhan sayang, kami cinta dan sayang kamu dalam Kristus. Kamu tidak sendiri, kamu masih memiliki orang-orang yang mengasihimu seperti kami, ya, pelayan Tuhan, mentor, gembala jemaat atau apapun sebutan kami, ya, Bapak rohani yang mau mendampingi kamu, ya.
Saya menasihati kamu, satu kalimat penting sekali. Make it simple. Buatlah simple hidup ini. Ya, hidup harus dibuat simple. Life must be simple. Hidup dibuat simple. Harus dibuat simple. Jangan berpikir macam-macam. Berpikirlah satu hal saja. Kerajaan surga. Kamu hidup sudah begitu menderita di bumi. Dan saya kalau melihat atau membaca tulisanmu ini, kamu orang yang memang sudah tidak punya peluang banyak. Tidak punya peluang banyak untuk memiliki kehidupan yang kalau dinilai dari mata dunia, hidup yang menguntungkan. Hidupmu sangat tidak menguntungkan dengan kondisi ini. Tetapi kalau hidupmu kamu buat simple, kamu hanya ingin pulang ke surga, di mana tidak ada sex abuse, tidak ada kekerasan fisik, tidak ada ketidakadilan, ya. Tiada ketidakadilan, semua penduduknya mengasihi, ya. Tidak perlu kamu mencuri, kan di sana serba cukup dan bahkan berlimpah. Kamu akan sembuh. Kamu akan sembuh. Hidup kamu buat simple. Dan untuk belajar hidup simple, kamu mendengarkan khotbah saya di Truth ID dan doa bersama saya. Setiap hari jam 5 dan hari Jumat jam 6:30. Itu perjumpaan dengan Tuhan. Dan kamu akan mengalami jamahan Tuhan. Saya tunggu doa jam 5 pagi, waktu Indonesia Barat, dari Jumat jam 6:30, agar kamu mendapat lawatan Tuhan. Kamu akan berhenti minum obat antidepresi ini. Kamu akan sembuh. Make it simple. Hidup ini dibuat simple. Life must be simple. Hidup kamu buat simple. Nanti kamu akan sembuh. Ya. Kamu tidak bisa sembuh dalam waktu cepat. Perlu waktu. Tapi Tuhan akan menolong kamu untuk itu. Ya. Tuhan menolong kamu. Saya tunggu saya tunggu kamu di jam doa melalui Truth ID, ya. Baik jam 5 pagi maupun hari Jumat 6:30 malam. Tuhan akan melawat dan menyembuhkan kamu. Oke, puji Tuhan. Dari seorang pria dari Makassar. Salam Pak Eras, mohon pandangan Bapak mengenai hal berikut. Mengenai kematian manusia. Menurut medis adalah tidak berfungsinya salah satu bagian dari tubuh manusia. Menurut saya kematian itu saya bagi dalam 2 bagian. Kematian normal yaitu terjadi karena faktor usia, manusia sudah tua. Kematian yang tidak normal yaitu terjadi karena adanya kekerasan yang dialami oleh tubuh manusia, misalnya kecelakaan dan lain-lain. Dalam kejadian 2 hal di atas, bagaimana peran Tuhan sebagai pemilik roh atau nyawa manusia? Sehubungan dengan kepercayaan adanya malaikat pencabut nyawa oleh orang-orang tertentu. Terima kasih. Pertanyaan ini berangkat dari satu asumsi yang Anda tidak miliki. Atau mungkin Anda tidak menyadari. Atau Anda mungkin lupa bahwa memang roh atau nyawa manusia itu milik Tuhan. Tetapi roh dan nyawa manusia itu dipercayakan kepada masing-masing individu. Kalau orang itu bertanggung jawab, ya, dari aspek fisik dulu ya, dari aspek fisik ya, dia pola makan, pola hidupnya baik, ya, dia bisa menjadi seorang yang berumur sampai tua, baru meninggal. Dia bisa berumur suntuk. Dari aspek rohani, kalau karakternya baik dan Tuhan mau pakai dia menjadi alatnya, Tuhan akan memagari dia untuk tidak mengalami kematian karena kecelakaan, dibunuh orang dan lain-lain. Ya, kecuali untuk pertimbangan tertentu dari Tuhan yang itu kita tidak tahu.
Yang misalnya orang Kristen dianiaya lalu dibunuh seperti Stefanus. Itu betul-betul satu kasus khusus. Jadi jangan lupa roh atau nyawa itu dipercayakan kepada masing-masing individu. Di sini karena kekerasan yang dialami oleh tubuh manusia, kecelakaan dan lain-lain. Bunuh diri termasuk ya, menggantung diri, memotong nadi dan lain-lain. Tetapi jangan lupa orang yang hidup sembarangan, pola makan, pola hidupnya sembarangan, dia juga bunuh diri. Bunuh diri dalam jangka waktu yang panjang. Mestinya usia sampai 75, 80 tahun, usia 50 tahun sudah stroke lalu mati. Ini pun juga sebenarnya bisa digolongkan tidak normal. Normalnya 70 tahun kok minimal, ya kan? Atau sekitar itu. Nah, kalau karena kecelakaan, karena dibunuh orang, pasti ada kausalitasnya. Nah, ada kausalitas yang ekstrim. Tadi saya beri contoh tentang Stefanus. Itu kasus khusus ya. Kasus khusus maksudnya. Ini kausalitasnya juga ekstrim khusus. Dibunuh rame-rame oleh orang Yahudi. Tapi ada orang yang memang Tuhan izinkan meninggal karena terlalu jahat dan suka menjahati orang. Bisa. Tidak semua orang yang jahat lalu dibunuh Tuhan ya. Belum tentu. Tapi dalam pertimbangan Tuhan orang ini memang tidak layak hidup. Atau orang yang sembrono, ceroboh ya. Kalau anak muda ngebut, diingatkan orang tua ngebut terus kecelakaan meninggal. Atau dibunuh orang karena faktor-faktor tertentu. Dan itu merupakan bagian dari apa yang ditabur itu dituainya. Misalnya saudara serempetan mobil di jalan, serempetan ya. Lalu Anda buka pintu, Anda maki-maki orang itu, Anda ucapkan kata-kata kotor, kebun binatang ya. Orang itu lalu ternyata bawa senpi, senjata api, pistol misalnya. Dia tidak mengendalikan emosi, orang itu tembak Anda, das, kena kepala, meninggal. Itu bukan karena Tuhan tidak bisa melindungi, karena Anda memilih menjadi orang yang mati dengan cara tidak normal yang Anda sebut tadi. Dan pasti itu dan biasanya orang seperti ini sudah sering melakukannya. Sehingga titik tertentu dia kena batunya, begitu. Jadi kalimat malaikat pencabut nyawa ini hendaknya tidak membuat Anda punya konsep bahwa Allah mau manggil orang suka-suka sendiri. Bukan begitu. Ya, oke? Jelas. Wanita usia 45 tahun. Salam Pak Pendeta, saya seorang ibu dari 2 orang anak. Putra saya yang pertama sudah lulus SMA tahun ini, putri yang kedua kelas 3 SMP. Suami saya seorang anggota Polri. Saya tinggal di satu kota di Jawa Barat. Saya berjemaat di Gereja Betel. Sedikit mau cerita Pak Pendeta. Beberapa tahun lalu suami saya itu suka sama khotbah-khotbah Bapak, kalau saya suka sama khotbahnya Pak Gilbert. Sempat beberapa kali saya dengar khotbah Pak Eras, tapi kayak saya belum klik karena menurut saya bahasanya terlalu sulit dimengerti. Kalau Pak Gilbert singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti. Tetapi setelah beberapa tahun kemudian saya mengalami pengalaman perjalanan hidup dengan Tuhan Yesus, di mana saya merasakan kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saya tidak ada sampai hari ini yang sampai pada titik saya memilih untuk setia mendengar khotbah Pak Eras. Sejak November 2020 sampai saat ini. Saya tiap pagi dengar Truth, juga Wanita Surgawi, dan hampir semua khotbah saya ikutin, dan benar-benar ini sangat mengubah hidup saya. Pola pikir saya, sampai teman kerja, bahkan anak dan suami saya merasakan perbedaan hidup saya, kata mereka. Saya baik, ya, perbedaan hidup, jadi perubahan hidup. Maaf bukan mau sombong Pak, hehehe. Dan saya suka jadi tempat curhatnya teman, tetangga, mama saya, adik-adik, anak-anak, dan saya selalu kasih solusi menggunakan dasar-dasar firman dari Pak Eras. Hehehe. Pak Eras, saya punya 2 pertanyaan. Di Bogor ada GSKI enggak, Pak? Kalau ada di mana, Pak? Ya. Anak saya yang pertama mau kuliah, tapi suami maunya dia jadi Polri. Katanya banyak orang kuliah susah cari kerja.
sempat ada beda pendapat gitu Pak, apa yang harus saya lakukan sebagai seorang ibu? Yang pertama, ibu jangan banyak bicara. Ini yang kedua dulu ya, soal di Bogor ada GSKI, ada. Cuman saya tidak tahu alamatnya. Nanti akan diberitahu ya. Nanti biar staf kami memberitahu alamatnya. Anak saya pertama kali kuliah, anak saya yang pertama mau kuliah. Oke, jangan banyak bicara mengenai hal ini. Pak Ibu diam saja. Jangan pro suami, jangan pro anak. Ibu diam, ingat ini. Sampai ibu diberi kata-kata oleh Tuhan. Karena Roh Kudus pasti akan bicara lewat mulut ibu. Jadi ibu akan mendapat hikmat dari Tuhan. Saya tidak tahu apakah anak ibu memiliki minat terhadap Polri. Karena jadi Polri juga bagus. Bagus sekali. Kenapa? Ya, kita membutuhkan anggota Polri yang takut akan Allah. Saya tidak katakan anggota Polri pada umumnya tidak takut akan Allah. Ya tentu ada yang takut akan Allah, tentu ada yang tidak. Semua bidang hidup selalu begitu ya. Aparatur sipil negara juga ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi akan menambah jumlah anggota Polri yang takut akan Allah. Apalagi suami Anda seorang Polri, ini bisa memberi jalan lebih baik karena ia memiliki gen dari bapaknya yang seorang anggota atau aparat keamanan. Tetapi kalau mau kuliah di bidang lain juga tidak salah juga. Saya tidak tahu bidangnya apa ini ya. Ibu berdoa dan jangan banyak bicara dulu. Pendekatan kepada suami, pendekatan kepada anak, dengar dulu. Lalu minta hikmat Tuhan. Jangan paksa anak mengambil bidang tertentu. Biar anak memilih bidangnya sendiri. Sebab kalau sampai anak dipaksa untuk memilih bidang tertentu, itu sering di tengah jalan nanti menjadi kecewa, tawar hati, malah kandas di jalan. Ya, saya kira itu jawaban saya untuk Anda. Ya, selamat Anda sudah masuk dalam lingkaran suara kebenaran. Anda pasti cinta Tuhan ya. Baik, demikian ya, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 330 maaf. Kita sudah sampai episode 330. Kita akan lanjutkan nanti di episode 331 ya. Jangan lupa mensubscribe Truth ID ini ya. Menekan gambar lonceng maksudnya ya. Memberi tanda like. God bless you.